Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan materi mengenai limits bagian kedua. PPT ini disusun oleh Muhammadiyah Syahrian dengan NIM 1804847. Pada bagian kedua ini kita akan coba mempelajari mengenai teorema pada limit. Mari kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi didefinisikan suatu himpunan A bagian dari bilangan real dan diberikan f dan g adalah suatu fungsi yang didefinisikan dari domain A ke kodomain R. Kita mendefinisikan jumlah dari f tambah g dan f min g dan perkalian antara f kali g dari A ke R untuk menjadi fungsi yang diberikan oleh ini dia. Ya, ada f tambah g. F tambah g ini maksudnya adalah fx ditambah dengan gx. Sedangkan f min g adalah fx dikurangi gx. Lalu f kali g didefinisikan dengan fx dikali gx. Untuk x elemen A. Kemudian jika ada suatu konstanta B, kita akan definisikan perkalian antara konstanta B dengan fungsi f, yaitu B kali F ini konstanta B-nya bisa dikeluarkan saja, dia sama dengan B kali Fx untuk semua X di domain A. Kemudian, jika kita memiliki suatu fungsi baru yang nilainya tidak pernah nol untuk semua X di domain A, kita definisikan F per H untuk suatu fungsi yang seperti berikut. F dibagi H, X sama dengan Fx dibagi dengan Hx. Ya, kita akan menggunakan definisi ini untuk membahas berbagai teorema dan masalah pada materi limit bagian kedua ini. Ya, mari kita membahas teorema limit yang pertama. Teorema diberikan A himpunan bagian dari real, kemudian diberikan juga fungsi f dan g dari domain A ke kodomain real dan fungsi konstanta C yang menjadi cluster point dari himpunan A. Dan diberikan juga konstanta B elemen bilangan real. Di sini teoremanya yaitu jika lim X mendekati C, F sama dengan L, dan lim X mendekati C, G sama dengan M, maka lim X mendekati C, F tambah G, fungsinya dulu dijumlahkan, maka akan menghasilkan penjumlahan dari hasil limit itu. Limit F dan limit dari G. Kemudian yang pengurangan, perkalian, dan yang konstanta pun juga kurang lebih sama. Jadi untuk yang konstanta ini, ketika fungsi tersebut dikalikan konstanta, lalu dihitung limitnya, akan sama dengan menghitung limit dari fungsinya dahulu, kemudian dikali dengan konstanta tersebut. Nah, bagaimana pembuktian dari teorema ini? Mari kita bahas di slide berikutnya. Ya, ini dia pembuktiannya. Jadi untuk pembuktian dari teorema yang dibahas sebelumnya, kita akan menggunakan beberapa teorema yang dibahas pada mata kuliah analisis real ya, pada teorema 3.2.3, dan juga kita akan menggunakan teorema 4.1.8 yang dibahas pada limit bagian 1 lalu. Nah, di sini kita akan menggunakan barisan untuk membuktikan teorema ini. Kita definisikan Xn adalah suatu barisan di himpunan A di mana Xn itu tidak sama dengan C untuk semua n bilangan asli dan Xn itu konvergen ke C.
Nah, kita akan coba memanfaatkan ini untuk membuktikan teorema yang sebelumnya. Karena teorema 4.1.8, kita bisa mendapatkan bahwa lim fxn itu hasilnya adalah L. Dan lim gxn hasilnya adalah M. Mengapa demikian? Ya, ini pertanyaan yang sulitnya ya. Mengapa demikian? Jadi jika kita melihat di awal ini, lim X mendekati C, F hasilnya adalah L. Jika ada limit seperti ini, diketahui limit seperti ini, kemudian diketahui suatu barisan Xn yang konvergen ke C, di mana Xn-nya tidak sama dengan C, maka nilai dari lim Fxn itu akan konvergen ke L. Barisan Fxn itu akan konvergen ke L dan kemudian barisan Gxn pun akan konvergen ke M karena sebelumnya lim X mendekati C, G itu konvergen ke M. Hasilnya adalah M. Nah, di sisi lain dari definisi 4.2.3 yang kita bahas di awal tadi, Fgxn itu sama dengan Fxn kali Gxn. Kita aplikasikan ini dengan juga dibarengi dengan penggunaan teorema 3.2.3. Dikatakan lim Fgxn itu sama dengan lim Fxn kali Gxn. Ini menurut definisi. Kemudian nilai dari ini sama dengan lim Fxn dikali dengan lim Gxn. Ini menurut teorema 3.2.3. Jadi jika barisan Fxn kali Gxn itu konvergen ke suatu titik, maka barisan Fxn dikali barisan Gxn itu pun akan konvergen ke titik tersebut. Jadi nilai ini sama ya. Dan titik tersebut yaitu L kali M. Sudah dibahas bahwa lim Fxn ini L dan lim Gxn ini adalah M. Nah, karena Fgxn itu konvergen ke Lm, maka menurut teorema 4.1.8, hasil limit Fg dari X mendekati C itu sama dengan hasil konvergen dari Xn, yaitu L kali M. Jadi terbukti bahwa lim X mendekati C, F kali G itu sama dengan limit X mendekati CF dikali limit X mendekati CG. Ya, kita melanjutkan sekarang ke teorema berikutnya. Diberikan himpunan A bagian dari himpunan bilangan real dan diberikan F dan G adalah fungsi yang didefinisikan dari domain A ke kodomain real dan suatu konstanta C yang menjadi cluster point dari himpunan A. Di sini diberikan B suatu konstanta jika fungsi H itu domainnya A menuju kodomainnya real, dipetakan ya, maaf, dipetakan ke kodomainnya real. Kemudian jika fungsi H itu tidak pernah nol untuk semua X pada himpunan A dan limit X mendekati C, H itu hasilnya adalah H yang hasilnya pun juga tidak nol, maka lim X mendekati C, F per H sama dengan L per H. Ya, ini tadi sudah dibahas juga sebetulnya sebelumnya, namun kita akan coba membuktikannya. Untuk pembuktian dari teorema ini, jika H ini tidak pernah nol, maka kita bisa menggunakan teorema yang sebelumnya, yang perkalian.
Jadi kita ubah bentuknya menjadi F dikali 1 per H. Jadi fungsi di sini yang diketahui yaitu fungsi F dan fungsi 1 per H. 1 per H ini hasilnya tentu tidak pernah, maaf, pasti ada ya. Karena nilai H-nya sendiri tidak pernah nol. Nah, kemudian lim F kali 1 per H ini menurut teorema perkalian sebelumnya itu akan sama nilainya dengan, ya maaf ini agak patah-patah, akan sama dengan lim F dikali lim 1 per H. Untuk lim F sendiri telah diketahui sebelumnya. Oh ya, ini menyambung teorema yang sebelumnya. Jadi lim F itu sudah diketahui sebelumnya yaitu adalah L. Jadi lim F-nya adalah L dikali lim 1 per H. Nah, untuk menghitung lim 1 per H kita dapat menggunakan suatu apa ya? Jadi lim F-nya sendiri hasilnya adalah L dikali lim 1 per H. Ya, X mendekati C 1 per H. Nah, ini mungkin dapat dicari ya oleh teman-teman sekalian. Jadi ya dicari saja berapa lim X mendekati C 1 per H jika diketahui lim X mendekati CH itu adalah H besar ini. Maka nanti bisa diperoleh hasil dari ini adalah 1 per H. Nah, untuk pembuktiannya diserahkan kepada teman-teman. Jadi L kali 1 per H ini adalah L per H dan terbukti bahwa lim F per H itu nilainya adalah L per H. Ya, mari kita melanjutkan ke teorema lainnya. Ini sedikit memanfaatkan saja teorema yang sebelumnya, yaitu jika kita memiliki himpunan A bilangan real, himpunan A bagian himpunan bilangan real dan diberikan fungsi F1, F2 hingga Fn, yang masing-masing itu didefinisikan dari A ke R, dan diberikan C adalah titik cluster point dari A. Jika LK itu adalah hasil dari limit X mendekati C, FK untuk K dari 1 hingga N. Kemudian menggunakan teorema 4.2.4 yang kita bahas sebelumnya, dan menggunakan sedikit argumen induksi, maka kita akan memperoleh L1 tambah L2 tambah hingga Ln itu sama dengan lim X mendekati C, F1 tambah F2 tambah hingga Fn. Mungkin ini nanti akan sangat bermanfaat ya. Dan kemudian untuk perkaliannya juga berlaku, yaitu L1 kali L2 kali seterusnya hingga Ln itu sama dengan lim F1 kali F2 hingga Fn. Kemudian jika L1 hingga Ln ini nilainya sama, yaitu L, dan F1 hingga Fn ini nilainya sama, yaitu F, di mana L itu sendiri adalah limit dari X mendekati C dari fungsi F, dan N itu adalah bilangan asli, maka jika kita kalikan, ruas kiri akan menjadi L pangkat N, dan ruas kanan akan menjadi lim X mendekati C, Fn, Fx pangkat N. Nah, ini menjadi suatu teorema baru yang mungkin akan bermanfaat nantinya. Kita akan sedikit berbicara mengenai contoh-contoh. Oke. Ya, di sini lim X mendekati C 1 per X sama dengan 1 per lim X mendekati CX sama dengan 1 per C.
Ya, jadi bagaimana menghitung lim X mendekati C1 per X? Ya, ini dapat menggunakan teorema yang sebelumnya sehingga hasilnya adalah 1 per C. Nah, kemudian contoh kedua, lim X mendekati 2, X kuadrat plus 1 dikali X pangkat 3 min 4. Nah, bagaimana menghitung ini? Untuk menghitung ini, kita dapat menggunakan teorema perkalian dahulu, yaitu nilai dari ini, lim X kuadrat plus 1 kali X pangkat 3 min 4 itu sama dengan lim X kuadrat plus 1 kali lim X pangkat 3 min 4. Lim X kuadrat plus 1 sendiri dapat dipecah kembali menggunakan teorema 4.2.4 sebelumnya menjadi lim X mendekati 2 X kuadrat ditambah dengan lim X mendekati 2 1 ya. Jadi untuk yang di kiri ini penjumlahan dapat dipecah kembali menjadi seperti ini dan kemudian karena X-nya mendekati 2 kita memperoleh lim X kuadratnya adalah 4 dan lim 1 adalah 1 sehingga jika dijumlahkan hasilnya adalah 5 dan untuk limit yang di kanan ini eh, dapat dihitung juga hasilnya adalah 4 kita kalikan kita memperoleh jawabannya adalah 20. Mari kita melihat contoh berikutnya. Di sini untuk poin C, jika soalnya seperti ini, kita dapat menggunakan teorema 4.2.4 yang pembagian, yaitu dipecah menjadi pembagian seperti ini, lalu kita masing-masing menghitung, baik yang atas maupun yang bawah. Untuk yang atas sendiri, ini bisa langsung disubstitusi saja. X-nya 2, 2 pangkat 3 yaitu 8, kurangi 4 hasilnya 4. Sedangkan yang bawah 2 pangkat 2, 4 tambah 1 hasilnya 5. Jadi limit dari ini adalah 4 per 5. Di sini sebagai catatan, karena penyebut dari soal tersebut adalah tidak nol, maka teorema 4.2.4 yang poin B itu bisa diaplikasikan. Nah, bagaimana jika penyebutnya bernilai nol? Seperti misalnya contoh yang D ini. Jika X mendekati 2, lalu fungsi yang diberikan adalah ini, maka kita tidak bisa langsung menggunakan teorema 4.2.4 karena di sini dapat ditinjau bahwa penyebutnya sendiri nanti akan bernilai 0 ketika X-nya mendekati 2. Nah, untuk ini, trik yang dapat digunakan adalah kita dapat memfaktorkan terlebih dahulu. Jadi, jika X-nya tidak sama dengan 2, maka fungsinya tersebut akan bernilai sepertiga dikali dengan X tambah 2. Sehingga kita memperoleh bahwa fungsi ini berubah menjadi seperti ini, lalu nilai sepertiganya ini, konstantanya bisa dipindahkan ke depan dahulu, dan limit X mendekati 2, X plus 2-nya sendiri ini bisa dihitung yang hasilnya adalah 4. 4 dikali 1 per 3 hasilnya adalah 4 per 3. Jadi ini dia contoh-contoh penggunaan teorema 4.2.4 yang sebelumnya kita bahas. Nah, untuk selanjutnya mari kita membahas teorema lainnya, yaitu ini dia. Jadi jika diberikan suatu fungsi dari A yang dipetakan ke R, di mana A-nya itu adalah himpunan bilangan real dan diberikan juga konstanta C yang dimana dia adalah cluster point dari A. Jika A lebih kecil dari Fx lebih kecil dari B untuk semua X pada domain A di mana X-nya sendiri bukan pada titik C. Nah, apa maksudnya dari ini? A lebih kecil sama dengan Fx, lebih kecil sama dengan B. Itu artinya untuk setiap X pada A di mana X-nya tidak C, oke kita definisikan A kecil itu adalah ini ya, nilai A kecil itu di sini. Nilai B kecil anggaplah di sini ya. Nah, maka Fx itu ada di antara ini.
fx itu ada di antara A dan B. Ya, bisa saja menyentuh, bisa juga tidak ya. Aduh, ini patah-patah, mohon maaf. Jadi fx-nya ada di antara A dan B. Bisa saja menyentuh, tapi tidak boleh melewati. Nah, bisa juga tidak. Ini untuk fx, di mana x-nya pada himpunan A dan x-nya tidak sama dengan C. Untuk X sama dengan C sendiri itu pengecualian, itu boleh di dalam, boleh juga di luar. Jadi A dan B ini titik pada ordinat pada sumbu Y, sedangkan C itu adalah titik pada absis pada sumbu X. Nah, semisal C-nya di titik ini, maka nilai dari FC ya, itu bisa saja di sini di antara A dan B atau bisa juga di luar A dan B. Nah, itu tidak masalah ya, dibebaskan. Jadi pertidaksamaan ini itu berlaku untuk X pada himpunan A di mana X-nya tidak sama dengan C. Untuk X sama dengan C sendiri, nilai fx-nya bebas. Apakah di dalam interval A dan B atau di luar. Nah, jika limit X mendekati CF itu ada, jika limit X pada C itu ada, maka limit itu, nilai dari limit itu, pasti di antara A dan B. Ya, untuk FC-nya dimanapun, apakah FC-nya ada di dalam interval A dan B, atau FC-nya ada di luar interval A dan B. Ya, itu tidak masalah. Misalnya FC-nya itu ada di bawah B, maka hasil limitnya nanti tetap akan di antara A dan B. Nah, mengapa demikian? Jika melihat gambar, limit itu kan sebetulnya bukan bukan titik pada C, tapi titik di dekat C. Nah, untuk titik di dekat C itu hasil fx-nya kan masih di antara A dan B. Ini untuk secara visual. Pembuktian secara visual. Namun bagaimana pembuktian formalnya? Mari kita melihat pembuktian formalnya. Ya, di sini karena jika limit f itu adalah L dan menggunakan teorema 4.1.8 mengenai kedivergenan barisan dan hubungannya dengan limit. Jadi karena diketahui ini, maka kita memperoleh suatu barisan yang dimana xn-nya itu adalah himpunan A, tapi nilainya tidak sama dengan C untuk setiap n bilangan asli, yang dimana barisan itu konvergen kepada C. Maka fxn itu akan konvergen kepada L. Ya, secara singkatnya, jika limit X mendekati C, F itu hasilnya adalah L, maka barisan Fxn itu akan konvergen kepada L. Untuk Xn yang disyaratkan seperti pada teks ini. Ya, karena Fxn itu ada di antara A dan B, tentunya karena Xn ini nilainya tidak C. Dan Xn ada pada himpunan A. Jadi Fxn nilainya ada di antara A dan B. Untuk setiap n bilangan asli. Akibatnya, karena Fxn itu konvergen kepada L, Fxn ini nilainya adalah L itu menurut teorema 3.2.6. Ya, L ini sendiri adalah nilai dari limit X mendekati C dari fungsi F. Akibatnya, nilai limit F X mendekati C itu ada di antara A dan B. Sudah terbukti. Oke, mari kita melihat teorema lainnya, yaitu teorema Apit. Ya. Teorema Apit, squeeze theorem, squeeze di Apit ya. Nah, diberikan A, ya ini sama ya dari tadi juga, yaitu suatu himpunan domain. Kita menentukan domainnya dahulu, lalu kita menentukan fungsinya.
Dan definisi dari fungsi itu, domainnya apa, kodomainnya apa, kita tentukan di sini. Dan diberikan konstanta C yang menjadi cluster point dari A. Nah, jika diketahui fx itu lebih kecil sama dengan gx, lebih kecil sama dengan hx untuk semua x di domain ya, namun x-nya tidak sama dengan c, maka ada jika tambahan, dan jika limit x mendekati cf itu sama dengan L sama dengan lim hx mendekati c, maka ini dia lim gx mendekati c juga nilainya adalah L. Oke, kita akan coba membahas secara visual dahulu. Jadi perbedaannya dengan sebelumnya adalah jika yang saat ini pembatas atas dan bawahnya itu berupa fungsi. Berupa fungsi di mana ini dia harus diperhatikan juga. Limit X mendekati CF dan limit X mendekati CH itu hasilnya sama yaitu L. Jadi kita coba membuat titik C-nya dahulu semisal di sini. Lalu titik L-nya semisal di sini. Lalu fungsi F. Nah, kita fungsi F menggunakan warna biru saja. Ini fungsi F. Aduh, ini fungsi F. Ya, iya, gitu ya kurang lebih. Jadi eh, nilai dari limit C-nya itu harus ada di L gitu. Nah, sedangkan untuk fungsi H kita akan menggunakan warna merah. Untuk fungsi H kita akan menggunakan sedikit yang berbeda lah, yaitu nilai HC-nya itu bukan L. Kalau yang F, HC-nya itu, maaf, nilai FC itu adalah L. Tapi untuk H, HC itu ya tidak L. Agar kita bisa lebih tergambar gitu terkait bagaimana maksud dari teorema ini. Jadi kita anggap nilai dari HC itu adalah ini dia. Nilainya lebih besar dari L. Nah, ada suatu fungsi G. Suatu fungsi G kita pakai warna apa ya? Orange saja ya. Orange. Nah, G itu di antara F dan H. Berarti ya di sini. Waduh, salah ya. Salah, kawan-kawan. Jadi maaf, yang tadi juga salah ya. Lupa tidak fokus. Jadi fx itu kan lebih kecil. Nah, maka fx itu di bawah. Ya, itu. Jadi yang tadi ketika A lebih kecil dari B, maka yang di bawah itu harusnya A. Yang di atas harusnya B. Nah, itu silahkan teman-teman perbaiki sendiri ya. Ya, untuk ini juga kita perbaiki. Jadi untuk fx itu sendiri yang berwarna merah dan eh, hx untuk yang berwarna biru. Jadi hx harus ada di atas fx karena nilainya memang lebih besar sama dengan. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada suatu fungsi gx yang diapit oleh fx dan hx. Ya, maka berada di antara kedua ini ya. Untuk nilai gc sendiri, dia bebas. Apakah nilainya L atau tidak L, itu tidak masalah. Nah, di sini jika dikatakan bahwa limit dari fx dan hx pada c itu sama nilainya yaitu L, maka limit dari gx pada c pun hasilnya sama, yaitu L. Kita akan membuktikan itu. Bila melihat eh, visual, jelas ya bahwa limit gx pada c itu ya jelas hasilnya L karena memang dia diapit, di squeeze ya, dalam bahasa Sundanya digencet gitu. Digencet oleh H dan F didorong pada L, maka otomatis nilai dari limit G pada C ini pun juga adalah L. Nah, ya demikian. Nah, bagaimana pembuktian formalnya? Mari kita bahas. Ya, seperti biasa kita akan mendefinisikan
barisannya terlebih dahulu. Jadi dari bentuk limit kita ubah ke bentuk barisan. Jika lim F pada C itu adalah L, maka maka barisan Fxn itu akan konvergen kepada L untuk Xn yang didefinisikan seperti pada PPT ini ya. Nah, begitu juga untuk yang Gx dan Hx pun akan kita ubah dahulu ke dalam definisi barisan, ya, dalam bentuk barisan. Jadi dikatakan bahwa lim G pada C ini L, maka eh, demikian juga untuk ini ya, untuk yang G dan H. Lim G dan H. Oh, jangan dulu. Yang H dulu. Yang G nanti mungkin. Jadi idenya adalah kita mengubah bentuk dari yang F dan H ini ke bentuk barisan. Nanti dari bentuk barisan itu kita olah, dan nanti dari bentuk barisan itu kita ubah ke bentuk limit kembali, yaitu hasilnya seperti ini. Jadi kita ubah dulu yang F dan H ke bentuk barisan. Demikian juga untuk L sama dengan lim H ya, X mendekati C, maka diperoleh bahwa barisan HXN itu akan konvergen. Konvergen ke L. Ya, jadi Fxn konvergen ke L, Hxn juga konvergen ke L untuk Xn yang didefinisikan seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan uh, informasi ini, yaitu bahwa nilai Gx ada di antara Fx dan Hx untuk setiap X pada A yang bukan C. Nah, ini Xn di sini dia pada A tapi bukan C. Pasti nilai Fxn, maka nilai dari Fxn itu akan lebih kecil dari Gxn, akan lebih kecil sama dengan Hxn untuk Xn yang didefinisikan tersebut. Nah, Fxn ini kalau kita ambil konvergennya itu pada L. Dan Hxn juga jika diambil konvergennya itu pada L. Ini Gxn ya yang di tengah. Hxn itu limitnya itu pada L. Ya, kita mengambil konvergennya. Nah, maka menurut teorema yang kita bahas sebelumnya, yang A lebih kecil sama dengan F, lebih kecil sama dengan B ya, maka nilai tengah-tengahnya itu pun ada di antara, tidak ya, tidak menggunakan itu. Ini mah langsung saja ya, karena Gxn-nya itu, ya limit Gxn-nya itu hasil konvergen dari barisan Gxn itu ada di antara L dan L, ya dari sini dapat diperoleh bahwa eh, Gxn konvergen ke L. Hasil konvergen dari Gxn itu adalah L.
Nah, dari sini eh iya, karena GXN itu konvergen ke L, maka definisi konvergen itu diubah lagi ke bentuk limit. Jadi kan karena GXN konvergen ke L untuk XN-nya itu pada A tapi bukan C, maka limit X mendekati C, GX itu hasilnya adalah L. Ya, demikian. Oke, berikut teorema Apit beserta pembuktiannya. Mari kita melihat ada apa lagi di sini. Oke, pembuktian contohnya sekarang. Contoh dari penggunaan teorema yang sebelumnya kita bahas. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa lim X mendekati 0, X pangkat 3 per 2 itu nilainya adalah 0 untuk X lebih dari 0. Oke, untuk contoh pertama bagaimana pembuktiannya? Jadi kita definisikan dahulu fx-nya yaitu X pangkat 3 per 2 untuk X lebih dari 0. Nah, ini ada yang menarik yang perlu diperhatikan bahwa nilai X akan lebih kecil dari X pangkat setengah akan lebih kecil dari 1 ketika X-nya di antara 0 dan 1. Mengapa? Ini silahkan pembuktiannya dicoba ya oleh teman-teman. Nah, akibatnya karena X di antara X pangkat setengah lebih kecil dari 1, kita kali X di ketiga ruas. Ruas kiri kali X jadi X kuadrat, ruas tengah dikali X jadi X pangkat 3 per 2, atau juga jadi Fx yang kita definisikan sebelumnya, dan ruas kanan dia jadi X. Untuk X di antara 0 dan 1. Ya, limitnya ini X mendekati 0, jadi memenuhi syarat yang diberikan. Nah, karena limit X mendekati 0 X kuadrat itu adalah 0 dan limit X mendekati 0 itu adalah 0, jadi nilai limit yang di tengah ini pun hasilnya di antara 0 dan 0. Kemudian dengan menggunakan teorema Apit 4.2.7 kita memperoleh limit X mendekati 0 X pangkat 3 per 2 hasilnya adalah 0. Nah, kemudian untuk contoh yang B, limit X mendekati 0, sin X sama dengan 0. Ini ada suatu teorema dulu yang akan dibuktikan di bagian nanti, yaitu di bagian 8.4.8, di mana teoremanya mengatakan bahwa nilai sin X itu akan di antara min X dan X. Akan lebih besar sama dengan min X dan lebih kecil sama dengan X untuk X yang lebih dari sama dengan 0. Ini pernah ya sebetulnya dibahas di kalkulus dulu, di awal-awal sekali bahkan. Di mata kuliah kalkulus 1 ya, materi limit, kalau tidak salah ada sedikit membahas ini. Kalau tidak salah ya. Oke, karena limit min X dan limit X untuk X mendekati 0 itu hasilnya adalah 0, lalu menggunakan teorema Apit, kita dapat memperoleh limit X mendekati 0 sin X itu hasilnya pun adalah 0. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih. Saya Dia Syahrian, mohon pamit. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.